aku Uti Uts, penulis dari film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku, dan hari ini aku sudah sama Kak Megan Domani. Halo, aku di judul Tuhan Benarkah Kau Mendengarku berperan sebagai Anissa. Cerita dong, Anissa ini karakter kayak gimana sih? Oke, jadi Anissa ini adalah karakter yang kompleks banget ya menurut aku. Ini salah satu alasan kenapa aku tertarik banget ngambil karakter ini. Karena Anissa tuh punya masa lalu yang sulit. Dia punya masa lalu yang sulit, tapi dari diri dia tuh dia pengen banget mencari jalan yang benar. Nah, ketika dia mau mencari jalan yang benar itu banyak sekali rintangan-rintangan pastinya, dan gak mudah untuk mendapatkan jalan yang benar itu. Cuman itu yang menurut aku jadinya menarik banget karena there's so much kompleks di karakter dia. Banyak banget yang bisa aku explore dari karakter Anissa ini, jadinya menarik banget buat aku nanti bisa peranin, dan semoga di luar sana ada yang bisa relate dengan perjalanan Anissa karena sangat membaik akhirnya. Fun fact, waktu kita casting Kak Megan, bener-bener dari take pertama kita tuh udah tahu, wah ini nih Anissa. Udah bener tidak usah kita diskusikan lagi. Aku nggak tahu loh ini langsung beneran ya udah ini literally baru casting, jadi belum ada pendalaman karakter sama sekali. Iya. Cuman waktu itu tuh kan pas kita pertama ketemu ngomongin karakternya dulu sedikit kan, dari cuman 2 scene yang waktu itu kamu baca gitu, tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu lempar aja tuh udah wah, udah ngerti ini kayaknya nih gitu. Dan pertanyaan kamu tuh tajam banget. Jadi aku pede banget, dan pada saat melihat kamu berakting, ya benar, firasatku benar. Makasih, ini Anissa. Makasih. Karena emang dari awal, pas aku kan sebenarnya belum dikasih kayak skripnya atau apapun itu kan. Jadi aku membaca cuma sinopsis sama 2 scene yang harusnya aku casting itu kan. Tapi kayak banyak banget pertanyaan dari 2 scene itu yang bisa aku tanya. Jadi makanya aku nanya tuh bener-bener detail banget, karena aku pengen banget mendapatkan Anissa yang kakak mau portray. Dan pas aku nanya, banyak banget hidden meanings di dalam karakternya Anissa ini, dalam scene-scene-nya. Makanya aku kayak, oh ini menarik banget nih karakternya, padahal aku belum baca skripnya Kak. Asik. Keren banget. Terima kasih. Nah, ngomong-ngomong ini banyak banget layernya ya. Anissa ini kan dia masa lalunya itu dia berasal dari istilahnya zaman sekarang broken home gitu betul. kan. Nah, gimana caranya kamu bisa mendalami kompleksitas emosi ini gitu? Karena kayak lukanya Anissa tuh banyak banget sebetulnya. Banyak banget, dan sebenarnya karakter Anissa ini sangat berbeda dengan Megan ya. Nah, sangat berbeda. Jadi memang banyak hal yang harus aku searching dulu, banyak banget yang harus aku tanyakan dulu ke kakak, pastinya ke Pak Jay juga, sutradara kita. Dan karakternya Anissa ini, I think what's so interesting is that dia tuh bukan hitam, tapi juga bukan putih pastinya. Dia tuh gray area, dia cuma mencari kayak jati dirinya ya sebenarnya ya. Dan you can really see how her character dari awalnya maybe is a bit childish, atau dia tuh nggak bisa confident dengan keputusan-keputusan dia. Pada akhirnya dia menemukan sosok yang bisa menjadi inspirasi dia. Nah, sosoknya ini itu adalah orang yang sangat tidak di-expect bisa menjadi inspirasi dia menurut aku. Nah, mau tahu siapa? Nonton filmnya? Nonton filmnya, karena pas nonton kayak, kok bisa sih? Malah dia, inspirasinya dia loh, bukan yang satu lagi. Aku nggak bisa banyak spoiler guys, maaf gitu. Tapi kamu sendiri kalau in real life itu banyak ngambil inspirasi dari siapa aja? Wow, pastinya dari orang tua sih. Orang tua, keluarga, kakak aku juga. Menurut aku bisa surround diri aku sama orang-orang terdekat, karena aku ngerasa mereka semua punya something to give. Pastinya inspirasi, hal-hal positif juga. Dan aku mengambil itu semua dari orang-orang terdekat aku. Gitu sih. Nah, si Anissa ini kan akhirnya dia bertransformasi ya dalam film ini gitu. Terutama dari sisi mendalami agama. Nah, tadi kan kamu juga sempat mention bahwa Anissa itu sedang berusaha mencari jalan yang benar. Nah, ada tips nggak? Gimana sih caranya mencari jalan yang benar? Apalagi kalau banyak ujian menuju jalan yang benar itu. Sebenarnya kalau ngomongin tips, kalau dari sisi Megan memang aku belum melalui banyak hal ya. Tapi kalau dari Anissa dengan umur dia yang sebenarnya seumuran sama Megan juga ya, she's been through so much. Tapi dia tidak pernah menjadi orang yang jahat. Menurut Anissa ya, dia tuh bukan orang yang jahat. Mungkin buat orang-orang di luar sana apa yang dia lakukan bisa dilihat seperti hal yang jahat, tapi
dia ngerasa apa yang dilakukan adalah hal yang terbaik buat dia di saat itu, dan dia tidak pernah mencoba untuk take over apapun itu. Jadi dia memang only there to be like the light in someone's life, dan pada akhirnya caranya dia untuk akhirnya bisa hijrah juga karena dia ingin menunjukkan kebaikan dia ke satu orang yang tadi dia bilang inspirasi dia itu, yang tadinya mungkin dia takut-takut sama dia, akhirnya dia melihat sosok ini kayak, oh ini tuh bukan seseorang yang harusnya aku takutin, aku malah harusnya look up to her karena apa yang dilakukan tuh benar. Kalau aku di posisi dia juga pasti aku ngelakuin hal yang sama. Terus sosok ini tuh tidak pernah yang jahat ke aku. Padahal kalau ada beberapa orang yang mungkin di posisi dia bisa jahat banget sama Anissa, bisa banget jahat. Cuman dia tuh enggak, dia tuh memang mengerti, dia tahu value dia. Pada akhirnya Anissa mungkin yang tadinya tidak ngerti value atau mungkin nggak terlalu paham mana jalan yang benar, ngeliat orang ini tuh kayak, oh gini ya caranya ya, kayaknya aku harus mulai deh dikit-dikit gitu. Dengan dia melihat sosok yang ini yang sangat kuat, yang tahu apa yang dia mau, akhirnya jadinya reflect ke diri dia sih menurut aku. Dan akhirnya dia mempelajari lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, dia mengerti mana yang benar, mana yang salah, dan akhirnya dia menjadi hijrah gitu. Jadi sangat mengerti agama sih. Ini menarik banget. Alhamdulillah. Karena kalau kalian nonton awal-awal Anissa pasti greget banget kayak kok bisa sih. Cuma pada akhirnya ada jalan baiknya kok, guys. Kamu sendiri secara pribadi kalau misalkan sedang menghadapi hal-hal yang sulit gitu, kayaknya mau nyerah aja, apa yang akan kamu ingat atau siapa yang akan kamu ingat supaya bangkit lagi dan maju terus? Pastinya Tuhan, itu nomor satu pastinya. Berdoa itu paling penting karena itu tempat curhat terbaik menurut aku ya. Tapi kedua juga keluarga orang-orang terdekat yang aku tahu aku bisa percaya. Itu sih. Oke Kak Megan, terima kasih. Terima kasih. Ngobrol-ngobrolnya. Sampai jumpa di bioskop ya. Gak sabar kalian nonton, ini seru banget, sumpah kalian harus nonton. See you. Bye-bye.